Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan seminar online pada sore hari ini dengan kemudahan melalui internet, melalui daring. Walaupun kita tidak bertemu, semoga ilmu-ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW serta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga kita menjadi umatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Nah, perkenalkan dulu ya, nama saya Ella Septiana, selaku salah satu dari guru Sekolah Alam Perwira Purbalingga. Ya, saya rumahnya ada di Grecel kalau ada yang mau main. Ya, sore hari ini sesuai dengan yang telah disampaikan melalui WA dan di Facebook juga, Instagram juga, kita akan mendengarkan materi yang luar biasa dari Bunda Rima mengenai semua anak adalah bintang. Ya, bintang di langit kan udah cantik banget tuh. Nah, pasti anak kita juga, anak-anak adalah bintang yang bersinar di langit dan di hati-hati kita. Ya, tidak perlu berkata terlalu panjang, mari kita langsung mendengarkan materi dari Bunda Rima. Ya, langsung aja ya. Silahkan Bunda Rima. Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Rima. Halo. Alhamdulillah sore ini kita dapat berjumpa kembali bersama-sama. Kita akan ngobrol lagi ya, ngobrol santai. Kali ini dengan suasana yang berbeda. Kalau biasanya kita ngobrol di sekolah alam gitu ya, dengan suasana yang sejuk, menyegarkan. Kita sore ini akan ngobrol di rumah masing-masing. Jangan lupa ditemani dengan camilan, kopi, teh, bersama dengan anak-anak. Sebentar, wait, Bu, bisa tolong tutup ini. Oke. Kita akan ngobrol sore ini tentang, judulnya adalah semua anak adalah bintang. Nah, apa sih yang disebut dengan semua anak adalah bintang? Yakin nih semua anak kita itu bintang? Nah, sekarang buat bunda-bunda nih yang di rumahnya punya lebih dari 2 anak, anaknya 3, 4, 5, 6, 7, yakin semuanya bintang nih? Apakah semua spesial? Atau ada satu yang lebih spesial dibandingkan yang lain? Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Ada satu hal yang paling menarik ketika kita berbicara tentang karakter ya, tentang karakter anak. Ada 2 hal yang 2 hal utama yang kita bicarakan tentang karakter anak. Pertama adalah semua anak itu adalah sama. Semua anak itu sama. Dalam hal apa semua anak sama? Tapi di sisi lain masing-masing anak itu berbeda. Jadi di satu sisi semua anak itu sama, tapi di sisi lain masing-masing anak itu berbeda. Bagaimana penjelasannya? Jadi begini, semua anak itu sama, artinya ketika semua orang ketika dilahirkan, Allah karunia karakter yang sama. Masing-masing semua sama, punya bekal yang sama ceritanya. Maksudnya apa? Nah, keputus sebentar tadi ya. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi di satu sisi semua anak itu adalah sama. Sama ini maksudnya adalah tentang bekal karakter, bekal fitrah yang Allah berikan. Semua anak itu punya bekal fitrah keimanan yang sama. Semua anak punya bekal fitrah perkembangan yang sama, fitrah belajar yang sama, fitrah bakat yang semuanya sama. Semuanya punya porsi yang sama dari bekal-bekal tersebut. Nah, akan tetapi ini berbeda dalam hal apa? Berbeda dalam karakter-karakter tertentu. Misalnya dalam hal gaya belajar setiap anak itu berbeda ya. Ada anak yang belajarnya senangnya pakai gambar-gambar, dia lebih ngerti gitu. Ada yang cukup mendengarkan juga sudah mengerti. Ada yang nggak bisa diem. Nah, itu juga keunikan masing-masing anak. Kemudian ada juga fitrah bakat ya. Fitrah bakat otomatis setiap anak itu akan berbeda-beda. Nah, jadi kalau misalnya kita bikin semacam tabel, itu kita bisa bayangkan tuh begini. Penumbuhan karakter anak itu ada yang nature, ada yang nurture. Yang nature itu apa saja? Yang nature itu
contohnya adalah karakter bakat. Itu sudah bawaan setiap orang. Kita akan bahas nanti di belakang karena ini yang akan kita bahas secara lebih mendalam nantinya. Tapi ada yang nurture. Nurture itu apa? Nurture itu harus dikembangkan, harus ditingkatkan, harus didorong sama kita biar jadi gitu ya. Apa? Contohnya ini adalah karakter keimanan, fitrah keimanan. Fitrah keimanan itu semua orang tuh sudah punya gitu loh. Semua orang itu punya fitrah keimanan. Dari mana kita bisa meyakini hal ini? Kita ingat bahwa setiap bayi ketika berusia 4 bulan di dalam kandungan, ketika Allah mau tiupkan ruh-ruh ke dalam bayi-bayi tersebut, itu sudah berikrar tentang keesaan Allah, berikrar tentang Muhammad Rasulullah. Itu semuanya sudah berikrar sedemikian rupa. Akan tetapi ketika lahir ke dunia, lahir ke bumi, tidak semuanya kemudian tiba-tiba menjadi seorang muslim yang baik ya. Tidak semuanya kemudian tiba-tiba menjadi mempunyai keimanan yang baik, tidak. Nah, terus bagaimana? Ini adalah hal-hal yang perlu kita dorong gitu. Fitrah keimanan itu perlu kita dorong, perlu kita kembangkan, perlu ditumbuhkan. Dengan apa? Dengan nurture, dengan lingkungan sekitar yang baik. Misalnya dengan keluarganya yang memberikan contoh, ayah bundanya yang memberikan contoh, kemudian disekolahkan dengan di sekolah yang baik, punya lingkungan yang baik juga. Hal itu tentu akan menguatkan pada si anak. Akan berbeda kalau misalnya anak walaupun punya fitrah keimanan yang sama ya ketika dilahirkan, tapi ketika anak ini kemudian dia tinggal di di lingkungan keluarga yang tidak dekat dengan agama katakan, atau bahkan mereka memiliki keyakinan yang berbeda, otomatis mereka juga akan memiliki keyakinan yang berbeda. Seperti itu ya Bunda ya. Itu jadi nurture itu seperti itu. Nah, ada yang berdiri di dua kaki nih karakter ini, yaitu tentang karakter belajar. Karakter belajar ini di satu sisi dia ada di kaki nurture. Di kaki nurture-nya itu di bagian mana? Di bagian cinta belajar. Semua manusia ketika dilahirkan ke muka bumi itu pasti cinta belajar. Yakin nggak? Yakin banget ya. Contohnya begini deh, semua anak kecil, anak bayi itu ketika mereka belajar jalan, mau jatuh, mereka akan bangkit lagi kan? Bangkit lagi, belajar lagi, nangis sih, tapi setelah itu ya belajar jalan lagi gitu, nggak kapok ya. Coba bayangin kalau misalnya manusia itu dilahirkan tidak cinta belajar. Belajar jalan, jatuh, udahlah, aku nggak mau belajar jalan, aku mau rebahan aja lah gitu. Nah itu kan sesuatu yang akhirnya mungkin tidak akan bisa berjalan ya. Jadi yang namanya belajar itu sebetulnya sudah fitrah semua manusia itu pasti senang deh. Pasti senang belajar. Cuman masalahnya, nah itu kayak tadi, ada nurture itu berpengaruh. Lingkungan sekitar itu berpengaruh. Apakah anak ini akan terus mencintai belajar atau tidak, tergantung siapa? Tergantung lingkungannya. Seandainya misalnya di rumah kita sediakan lebih banyak gadget dibandingkan buku, kira-kira anak akan memilih mana nih? Memilih gadget atau memilih buku? Ya enak main gadget ya, main handphone gitu, main game, apalagi ada wifi di rumah, asik banget itu, udah nonton gitu ya, ada TV internet kayak gitu, TV berbayar, nontonnya udah bisa macem-macem, terus bisa lihat YouTube dan segala macam. Kayaknya lebih enak itu ya dibanding buku. Iya memang seperti itu gitu. Jadi bagaimana caranya untuk menumbuhkannya? Kita bikin nurture yang memang bisa membuat anak itu jadi senang belajar. Misalnya apa? Ya gadget yang tidak penting kita bisa hilangkan. Misalnya televisi mungkin untuk saat ini tidak terlalu penting ya, bisa kita skip gitu, kita ganti dengan buku-buku gitu. Kita sediakan banyak buku, tapi jangan cuma disediakan ya, karena kalau cuma disediakan terus tidak ada yang mencontohkan juga percuma. Bagaimana caranya? Ayah bundanya juga membaca buku dong. Ketika misalnya anak-anak melihat ayah bundanya sibuk membaca buku gitu ya, senang mencatat dan segala macam, otomatis mereka juga akan berpikir, ayah bundaku yang dilakukan itu sejak kecil sudah diperlihatkan pemandangan seperti itu, otomatis anak juga akan terbawa.
Tapi kalau buku banyak juga kalau ayah bundanya nggak nyontohin mah sama aja ya. Oke, jadi begitu. Perlu adanya apa namanya lingkungan yang kita ciptakan agar anak ini cinta belajar. Gitu. Tapi di satu sisi yang namanya karakter belajar juga ada yang bawaan, nature, sifatnya nature. Itu apa? Contohnya adalah gaya belajar. Gaya belajar itu hal yang memang sudah bawaan ya. Misalnya anak yang seperti tadi saya bilang, ada yang lebih mudah belajar dengan gambar, ada yang lebih mudah belajar dengan suara, ada yang lebih mudah belajar dengan mempraktekkan. Itu sudah apa namanya bawaannya biasanya seperti itu. Nah, itu tentang hal dasar tentang semua anak ada itu tuh dasarnya itu. Semua anak itu sama, tapi di sisi lain masing-masing anak itu sebetulnya berbeda. Ayah bunda masih ingat tentang pelajaran biologi zaman dahulu ya, tentang sel sperma yang berenang-renang mencapai kepada sel telur. Nah, ini bukan tentang sesuatu yang negatif, ini tentang biologi, Bu. Ini kita berbicara tentang hal-hal biologis. Jadi sebetulnya disadari atau tidak disadari bahwa sesungguhnya bahwa semua anak itu pada dasarnya adalah pemenang. Ya, kita yakini hal itu ya. Bahwa dulu, zaman pertama mereka dilahirkan dulu, mereka adalah hanya sel sperma yang berhasil mencapai sel telur saja yang berhasil kemudian membuahi sel telur dan jadilah anak. Itu kalau tidak salah ya, dari pelajaran biologi dulu itu kan dari jutaan sel sperma yang bersamaan keluar, tapi hanya satu yang sampai membuahi sel telur, satu sel telur. Itu artinya bahwa setiap anak ini sebetulnya pemenang kan, dari jutaan dia sudah dapat satu, itu udah keren banget gitu. Nah, bisa dikatakan bahwa anak kita itu luar biasa, punya kemampuan yang luar biasa mengalahkan jutaan sel sperma yang lain. Keren ya? Keren dong. Nah, bagaimana kita bisa meyakini bahwa anak-anak kita spesial? Sayangnya dewasa ini kita sering berpikirnya seperti ini. Ya, mungkin sekarang sudah mulai alhamdulillah sudah mulai banyak yang tercerahkan sih ya. Cuman kemarin sebelumnya, apalagi zamanan angkatan saya nih, yang seangkatan sama saya itu pasti paham banget. Zaman angkatan saya dulu, kalau nggak pandai matematika, berarti anak bodoh. Itu produk gagal berarti, Bu. Jadi kalau dulu itu kalau sekolah, pembagian rapot yang pertama ditanya itu apa? Ranking berapa? Kalau sudah ditanya ranking berapa, matematikanya berapa? Udah itu aja, itu yang penting tuh. Ditanya itu ranking berapa, terus nilai matematikanya berapa, itu yang penting. Nilai-nilai lain nggak penting. Biarkan itu olahraga nilainya 9, tapi kalau matematikanya 5, oh Anda tidak berharga. Aduh, tapi ya itu zaman dulu ya, ketika memang kepandaian seseorang itu hanya dilihat dari akademis. Ini siapa, name-nya bagaimana, bagus atau enggak. Ketika misalnya, nah, oke, sudah kembali lagi. Kita kembali lagi, balik ke apa tadi? Nilai matematika ya. Nilai matematikanya misalnya tadi kurang baik, berarti Anda itu ya bukan orang yang spesial. Tapi kemudian ketika kita kembali ke real life, ke kehidupan yang nyata, coba kita ingat-ingat kembali dulu. Bukan untuk membandingkan atau menjelekkan, tidak, tapi ini kita ingin melihat secara nyata ya, kenyataan. Realnya itu seperti apa sih? Apakah benar semua teman-teman kita dulu yang ranking 1 terus dari kelas dari SD misalnya sampai SMP sampai SMA, kemudian menjadi orang yang paling sukses, menjadi orang yang paling hebat, sepertinya tidak terlalu berpengaruh hal tersebut ya. Pada akhirnya ranking itu ketika sudah dalam kehidupan nyata tidak lagi menjadi hal yang penting. Ya, kenyataannya memang seperti itu. Mengapa? Karena ternyata untuk kita bersosialisasi, untuk kita bekerja di dunia nyata, itu kita tidak sekedar membutuhkan kemampuan akademis. Kemampuan akademis itu penting,
tapi itu bukan satu-satunya hal yang dibutuhkan di kehidupan nyata. Banyak hal-hal lain lagi yang lebih penting. Misalnya contoh, selain kemampuan akademis ya, di situ juga dibutuhkan yang lebih penting dari kemampuan akademis itu ada kemampuan sosial misalnya. Orang-orang dengan kemampuan akademis yang kurang baik, tapi ketika dia memiliki kemampuan sosial yang lebih baik, itu cenderung menjadi orang yang lebih sukses, yang lebih berhasil. Kenapa? Karena dia bisa misalnya bersosialisasi dengan orang-orang lain dengan lebih baik. Kemudian dia juga selain kemampuan sosial, kemudian ada kemampuan mengelola emosi yang baik. Ini juga penting ya. Ya percuma gitu seseorang itu punya nalar yang hebat, punya kemampuan akademis yang baik, tapi kalau dia emosinya tidak bisa dijaga dengan baik, itu juga tidak bagus ya. Jadi banyak hal lain yang dibutuhkan selain dari kemampuan akademis tadi. Salah satunya adalah kalau di dunia pekerjaan sekarang dikenal dengan TASK. Jadi selain itu, TASK itu apa? Yang menjadi penilaian ya terhadap orang-orang, itu biasanya ada TASK. Apa itu? T-nya itu talents, bakat. A-nya itu attitude. Attitude ini penting sekali. Jadi kalau misalnya punya talent yang bagus sekalipun gitu, keren banget gitu ya, tapi kalau attitude-nya nggak bagus, saya kira itu juga tidak akan berarti. Mungkin ayah bunda masih ingat dulu ada juara idol satu ya. Ini contoh ya, semoga tidak masuk gibah, tapi ini contoh yang memang jelas terlihat di mata kita gitu. Ada salah satu juara idol yang mempunyai attitude yang kurang baik. Kemudian walaupun dia mempunyai kemampuan talents yang keren banget, suaranya luar biasa, tapi karena attitude-nya kurang baik, akhirnya ya tidak dipakai lah sama orang-orang itu ya. Jadi talents itu bukan satu-satunya, tapi penting gitu. Kemudian ada yang lebih penting dari talents, yaitu attitude, sopan santun, tata krama. Ini masuknya ke sini ya. Karakter moral ada di sini. Kemudian S-nya itu skill, kemampuan. Jadi kamu punya talent, tapi kalau tidak diasah juga percuma gitu. Karena talent itu perlu diasah. Kayak pisau kalau tumpul ya nggak bisa dipakai juga kan. Jadi tetap saja yang namanya talent pun harus diasah. Nah, attitude juga harus baik, harus punya skill, harus punya kemampuan pada akhirnya. Jadi si talent itu kalau tidak diasah tidak menjadi skill. Pada akhirnya dia hanya ya begitu doang. Kemudian ada knowledge. Knowledge juga penting, pengetahuan juga penting. Walaupun memang zaman sekarang kita mencari pengetahuan itu mudah, tapi kalau misalnya orang yang tidak berpengetahuan, walaupun talentnya bagus gitu ya, skillnya bagus, attitude-nya bagus, kalau dia tidak berpengetahuan, saya kira dia akan kalah juga dalam persaingan pada akhirnya. Nah, jadi salah satunya yang tadi kita butuhkan untuk membuat anak semakin bersinar. Tadi ya, membuat anak semakin bersinar itu ada apa aja di sana? Ada talent, ada attitude, ada skill, ada knowledge. Ada banyak hal-hal lain juga di luar sana. Salah satunya adalah talent. Kita akan berbicara sore ini tentang talents. Apa sih itu talents? Zaman dulu, zaman saya masih muda-muda gitu ya. Atau beberapa tahun yang lalu deh, nggak usah masih muda. Kemarin ini. Kalau ada yang tanya sama saya, Bu, bakat anaknya apa? Saya lihat dulu anak saya. Ting gitu. Apa ya? Akademis juga nggak bagus, nyanyi nggak bisa gitu ya. Gambar anak saya itu zaman dulu ya, cuman menu-menuhin buku gitu, nggak jelas deh. Ya nggak punya talent, nggak punya bakat gitu ya. Suka kalau kita menonton program pencarian bakat di televisi itu ya, lihat anak-anak kecil yang kecil-kecil sudah pintar misalnya nyanyi, ada yang pintar akrobat, ada yang pintar dancing gitu. Saya tuh kadang-kadang suka berpikir gini, ini orang tuanya waktu hamilnya makan apa? Kok bisa ya punya anak kayak gitu keren? Anak saya perasaan biasa-biasa doang gitu. Itu memang suka muncul air terbesit hal-hal kayak gitu. Hingga kemudian akhirnya saya bertemu dengan talents mapping ya, hal yang kemudian membuka pola pikir saya, paradigma saya, bahwa ternyata talents itu bukan cuman sekedar dari kemampuan fisik,
Kita selama ini memahami talents itu kan nyanyi, terus apa lagi? Nari, masak ya, gambar, olahraga, apalagi ya? Apalagi Bu? Biasanya kalau kita ngomongin talent, masak, jahit ya, bikin crafting gitu. Itu keren gitu, punya talenta yang hebat luar biasa gitu. Juara sepak bola, juara lari, dia memang berbakat gitu. Selama ini kita berpikirnya bakat itu ya hal-hal seperti itu ya, gifted gitu. Kita mengkotakkan bakat itu cuman sekedar gifted aja, hal-hal yang spesial dalam hal fisik seperti tadi. Terus kita bertanya dong, berarti cuman orang-orang tertentu dong yang punya bakat, yang lain berarti nggak punya dong. Nah, kemudian ketika saya bertemu dengan talent mapping, hal tersebut jadi berubah. Sebelum sampai ke sana, ini saya sambil nyontek materi ya, ibu-ibu, ayah bunda, biasa. Kalau nggak gitu saya ngobrolnya bisa kemana-mana. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 84, tiap-tiap orang itu berbuat menurut syakilahnya masing-masing. Jadi kalau misalnya ayah bunda pengen tahu lagi, Bunda Rima mah apa hubungannya syakilah sama bakat gitu, so tahu ya, memang saya bukan ahli agama juga ya, dan saya juga pahamnya cuman segitu-gitunya gitu. Nanti ayah bunda boleh lihat coba di tafsirnya Quran surat Al-Isra ayat 84 dari Ustadz Noman Alikan. Di situ sangat jelas sekali, sangat detail sekali. Bukan cuman ayat 84-nya yang dibahas, dari ayat 82 kalau nggak salah. Itu dibahas sampai ayat 85-nya. Di situ dibahas syakilah itu apa sih? Syakilah itu sebetulnya apa? Jadi kalau misalnya bahasa gampangnya, ini bahasa saya ya. Bahasa saya yang kurang paham agama. Jadi syakilah itu adalah hal yang unik, keunikan masing-masing personal. Jadi seperti itu. Jadi tiap orang itu katanya berbuat menurut keunikannya masing-masing. Contoh, ada orang yang tadi saya bilang ya, ada orang yang lebih mudah berbicara daripada berbuat. Ada orang yang lebih mudah memikirkan sesuatu solusi daripada melakukannya. Ada orang yang lebih mudah mengerjakannya daripada memikirkan sesuatu. Ada juga yang seperti itu. Jadi banyak ragam manusia itu sebetulnya ya. Coba kalau kita telisik satu persatu. Ada orang yang memang bisanya cuma ngomong doang gitu. Kalau disuruh ngerjain nggak bisa itu. Memang ada. Terus gimana dong? Orangnya nggak bagus. Ya sebetulnya itu syakilah ya. Itu keunikan sih sebetulnya ya. Keunikan masing-masing. Kita membutuhkan orang-orang seperti ini. Iya, kita membutuhkan. Kita membutuhkan orang-orang yang model seperti ini. Atau misalnya ada orang yang bisanya itu cuma mikir doang gitu, mencarikan solusi, cuma berpikir gitu, cari strategi, bisa. Tapi kemudian dia tidak dapat mengerjakannya, mengeksekusinya. Ada gitu, termasuk saya itu, termasuk orang, ya saya tuh begitu gitu. Kalau misalnya berpikir, mencari strategi itu mudah buat saya, tak, mengeksekusinya bukan hal yang mudah buat saya. Saya membutuhkan orang lain. Nah, ini di sini. Pada akhirnya kita akan membutuhkan orang lain untuk membantu kita untuk mengeksekusi si ide-ide tersebut. Itu contohnya. Itu syakilah itu sebetulnya, keunikan masing-masing personal, termasuk anak-anak kita. Coba bunda, ayah bunda yang punya anaknya lebih dari satu ini pasti mudah membandingkan ya. Kalau yang anaknya satu bisa dibandingin sama teman-temannya. Coba kita lihat, kita perhatikan bagaimana syakilah, keunikan anak kita masing-masing. Atau kita deh sama suami, beda atau sama? Beda ya pasti ya. Suami saya itu sangat bersih, rapi, teliti gitu ya. Saya lebih senangnya mengalir gitu. Nah itu hal-hal seperti itu tuh sebetulnya syakilah. Jadi kalau begitu, kalau dilihat dari Quran surat Al-Isra ayat 84 tadi, jadi sebetulnya bakat itu apa sih? Ini menurut Abah Rama ya, penemu talent mapping. Bakat itu adalah karakter, kebiasaan, atau sifat produktif yang sering muncul dalam perilaku keseharian seseorang secara natural. Jadi itu, sifat produktif, tapi sifatnya itu yang produktif ya, yang nggak produktif nggak masuk.
Sifat-sifat itu kan ada macam-macam ya, ada yang produktif, ada yang enggak. Yang produktif apa Bu? Contohnya Bu, yang produktif apa Bu? Sifat yang produktif apa contohnya? Bikin-bikin apa gitu? Bikin-bikin sesuatu ya. Yang enggak produktif Bu? Rebahan. Rebahan. Ya itu. Rebahan. Rebahan, betul. Nah itu ya, jadi ada sifat itu, ada yang produktif, ada yang tidak produktif. Yang produktif kita sebut sebagai talents atau bakat. Apa aja sifat yang produktif? Banyak, misalnya communication ya, senang berbicara, itu produktif. Yang nggak produktif kalau communicationnya kemudian dipakai untuk gibah, nah itu jadi nggak produktif itu. Terus kemudian apalagi teguh pendirian, nah teguh pendirian ini produktif. Kalau ngeyelan nggak produktif. Teguh pendirian itu produktif. Sebagai seorang pemimpin ini harus teguh pendirian kan ya, nggak boleh gampang dibisiki kiri kanan. Nah tapi kalau misalnya ngeyelan, gampang marah, itu nggak produktif. Terus apalagi misalnya senang memberitahu orang gitu ya, senang memajukan orang lain, itu sifat produktif juga. Anak-anak apalagi ya biasanya, oh iya suka kepoan, selalu pengen tahu ini apa sih, produktif nggak? Produktif itu ya, berarti dia seorang pembelajar, learner namanya. Kemudian ada juga misalnya yang peragu. Kelihatannya jadi seperti peragu ya, tapi sebetulnya dia adalah orang yang hati-hati. Mau ngerjakan apa-apa tuh dipikir dulu, iya apa enggak, itu adalah sifat produktif juga. Nanti kita bahas, coba nanti kalau misalnya waktunya cukup, kita akan bahas 34 sifat produktif tadi. Kita kembali lagi kepada laptop. Nah, jadi tadi ya kita sudah jelaskan bahwa pengertiannya bakat itu apa. Jadi ada 2 sumber keunikan tentang bakat. Yang pertama itu tadi yang sifat yang produktif, itu karakter ya. Contohnya macam-macam tadi sudah saya sebutkan, ada mengelola, ada memimpin, melayani gitu ya, merawat, menganalisa, menjaga dan sebagainya. Ada juga yang keistimewaan fisik atau panca indera yang tadi yang di awal kita bahas sebagai talent, itu juga masuk talent. Itu menyanyi, menari, bermain musik gitu ya, memasak, bercocok tanam dan sebagainya, itu keistimewaan fisik atau panca indera. Jadi ada 2 macam, 2 sumber keunikan ini dalam talent. Nah, perlukah saya bahas ke-34-nya? Waktunya? Oke, nanti kita bahas ke-34-nya jika waktunya memang mencukupi. Oke, kita akan lanjutkan dulu. Terus bagaimana caranya? Apa yang bisa kita lakukan untuk dapat membuat anak kita semakin bersinar? Bagaimana caranya? Saya bahas dulu 34 atau caranya dulu, Bu Uli? Caranya dulu. Baik, boleh. Bagaimana caranya agar anak kita itu tetap bersinar seperti bintang-bintang? Kenapa bintang bukan bulan? Bulan mah dapat cahayanya dari matahari ya. Kenapa bukan matahari? Matahari mah cuma sendirian. Nah, jadi kita ambilnya bintang. Kalau bintang itu banyak, dan bintang itu ayah bunda cuman bersinar pada saat gelap. Betul nggak? Ada bintang nggak siang hari? Nggak ada ya. Kenapa? Kalah sama matahari itu. Jadi bintang itu hanya bersinar di tempat gelap. Kalau di kota yang terang benderang, bintang itu nggak kelihatan. Kalah sama lampu. Jadi bintang itu hanya bersinar di tempat yang sesuai, di tempatnya. Sama dengan anak-anak kita. Seandainya kita mau melihat anak kita bersinar, tapi kita menempatkannya di tempat yang salah, mungkin tidak akan kelihatan. Contoh misalnya kayak tadi ya, anak kita itu bukan seorang akademisi, tapi kita pengen melihat dia bersinar di bidang akademis. Ya itu bukan tempatnya gitu, bukan tempatnya dia untuk bersinar. Dia bukan di situ gitu. Tempatnya dia bukan di situ. Tapi kalau misalnya dia ternyata seorang seniman, ya tempatkan dia di tempat-tempat seni misalnya. Di tempat lihat dia di bagian keseniannya. Kita akan terwowow, wow gitu. Keren, karya anakku. Akademisinya ya sudah, memang nggak usah dilihat di tempat yang itunya gitu, itu kan siangnya. Anggap saja bagian akademis itu bagian siangnya.
Tidak perlu kita repot di sebelah sana. Walaupun memang kalau sekolah tetap harus ngejar KKM ya, minimal KKM lah gitu. Jangan sampai ketinggalan. Ya nggak Bu Guru? Nanti saya dimarahin Bu Guru lagi. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Atau misalnya ternyata anak kita itu bersinarnya di bidang olahraga. Ya lihat dia pas dia sedang keren di bidang olahraga. Itulah pada saat dia bersinar. Kalau di bidang lain ya mungkin itu siangnya, bukan tempatnya dia bersinar. Begitu ya. Oke. Menempatkan dia pada tempatnya. Terus bagaimana caranya saya bisa mengetahui kelebihan anak saya? Bagaimana cara saya mengetahui talent anak saya? Nah, tugas kita sebagai orang tua itu bukan memberikan label anak saya talentnya A, B, C, D, bukan. Tidak, bukan itu tugas kita. Tugas kita adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak kita bagaimana caranya agar dia itu bisa menemukan who am I? Siapakah aku? Aku itu bintang yang seperti apa? Bersinar di mana? Apa kelebihanku? Apa kelemahanku? Itu yang akan kita dorong agar anak-anak untuk menemukannya sendiri, Bu. Ya, kenapa? Karena kelak yang akan menjalani kehidupan mereka adalah mereka sendiri, bukan kita. Kalau kita yang memberikan label, kamu bakatnya ini, dah plok misalnya. Bakat kamu itu nyanyi misalnya. Udah, kamu pokoknya kursus nyanyi, tek macam-macam ikut lomba sana sini, pialanya sampai banyak. Benarkah? Yakinkah itu? Apakah itu sudah menjadi panggilan hidupnya? Benarkah dia betul-betul enjoy melakukannya? Atau karena gak enak sama orang tuanya? Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Jangan-jangan buat bakatnya itu bukan itu, tapi karena kita tidak pernah memberikan kesempatan bagi dia untuk menggali bidang yang lain, dia taunya cuma nyanyi doang dari kecil gitu loh. Dia nggak pernah tahu melakukan hal yang lain. Akhirnya kan dia tergilas. Contoh misalnya ya, oh anak saya itu bakatnya menjadi gamers, keren, dia gamers sejati. Dia menang macam-macam kompetisi PUBG misalnya. Contoh ini. Ya sudah, diikutkan kompetisi PUBG segala macam, menang terus gitu. Dan dia tidak mengenal hal-hal lain selain PUBG itu. Contoh misalnya. Ternyata suatu hari PUBG hilang dari muka bumi. Nah, loh. Apa yang akan dilakukan? Begitu loh, Bunda. Jadi kita memang perlu menggali gitu ya. Jangan cepat-cepat memberikan label. Biarkan anak itu sendiri yang menemukan dirinya sendiri. Bagaimana caranya memberikan kesempatan itu tadi? Pertama, berikan anak itu, Bun, banyak wawasan. Kita harus memberikan banyak wawasan pada anak-anak. Lewat mana? Lewat hal-hal sehari-hari yang kita lakukan misalnya. Contohnya ya, mulai dari hal-hal kecil nih untuk anak-anak SD ya. Kita mulai saja dari contoh misalnya. Bunda punya ini loh, Dek. Tahu nggak ini apa? Punya ini, Dek. Tahu nggak ini apa, Dek? Tahu nggak? Nggak tahu. Ini terbuatnya dari apa coba? Bagaimana cara membuatnya? Ini isinya apa? Oh, isinya coklat. Adek tahu nggak coklat itu asalnya dari mana? Nah, tuh kan, kayaknya nggak semua anak tahu deh coklat itu asalnya dari mana. Tahu nggak sebetulnya bahwa pohon coklat itu tidak berwarna coklat? Tahu nggak bahwa sebetulnya buah coklat itu warnanya putih dan rasanya nggak manis? Rasanya asam-asam kecut gitu, enak sekali rasanya. Nah, ini hal-hal, kita mulai dari hal-hal kecil ini kita bisa membuka wawasan anak-anak. Mulai dari hal-hal yang kita lakukan sehari-hari, misalnya dari air putih. Tahu nggak, Dek, kalau air putih itu kenapa kita nggak bisa minum air putih dari keran misalnya? Kenapa kita nggak boleh minum air putih dari sumur? Kenapa nggak boleh pada saat berenang kita langsung minum air dari situ? Nah, itu juga, itu wawasan ya Bunda ya. Kalau kita nggak tahu gimana, Bun, terus anak saya jadi banyak nanya, keren. Iya, tugas kita sebagai orang tua itu bukan membuat anak menjadi pintar menjawab 1000 pertanyaan. Bukan ya, Bun. Tapi bagaimana caranya anak-anak itu bisa membuat satu pertanyaan. Satu pertanyaan aja sudah cukup. Kenapa? Karena dari satu pertanyaan itu artinya dia punya ketertarikan.
Dari satu ketertarikan ini bisa jadi ragam sekali pengetahuan yang bisa dia dapatkan. Ketika dia sudah ingin tahu sesuatu, dia gali sendiri, dia akan mendapatkan banyak sekali banyak sekali ilmu. Banyak wawasan tuh kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Kemudian kita bisa, kalau kita nggak tahu, sekarang banyak ya alat bantu pembelajaran. Misalnya kita bisa cari di buku-buku. Buku di rumah saya ada banyak, yang mau pinjam boleh tapi datang ke rumah. Kemudian kita bisa cari di internet misalnya. Itu banyak sekali hal-hal yang memang bisa kita berikan untuk memberikan wawasan. Kita jalan-jalan ke pasar aja bisa jadi wawasan banyak kok sama anak-anak misalnya. Tahu nggak tentang uang? Ada yang udah belajar tentang uang belum? Misalnya ini kita uangnya 10.000, beli ikan 2.000, kembaliannya berapa ya? Ada nggak ya ikan harganya 2.000? Itu ya, banyak wawasan. Yang kedua selanjutnya itu banyak ragam aktivitas atau kegiatan. Kenapa banyak ragam aktivitas? Kenapa tidak satu aktivitas saja yang sudah menjadi passion anak itu kita gali? Coba, lebih baik yang mana? Satu aktivitas yang sudah menjadi passion anak kemudian kita gali terus menerus, atau ragam aktivitas? Kita kenalkan ragam aktivitas. Jadi aktivitas itu sama kayak makanan. Anggap aja ini analoginya makanan ya. 4 sehat 5 sempurna kalau zaman kita dulu itu. Sekarang kayaknya sudah bukan 4 sehat 5 sempurna ya. Sudah apa ya namanya? Nah, jadi begini. Aduh, ibu guru, saya jadi malu ini. Sebentar dulu. Nah, jadi begini. Analoginya adalah tentang makanan. Bisa jadi seseorang mengatakan misalnya gini, aku gak suka duren. Benarkah dia gak suka duren? Apa yang membuat dia tidak suka duren? Betul-betul tidak suka duren itu dia pernah nyoba makan duren, atau karena dia ngelihat orang lain aja terus dia bilang gak suka makan duren? Nah ini ya, jangan-jangan tuh duren, kalau misalnya durennya sudah dibuat kopi, dia jadi suka. Jangan-jangan dia ngomong gak suka duren itu karena memang dia belum pernah mencoba sama sekali duren. Dia cuma ngelihat aja orang lain kok kayak gitu makan duren, aku gak mau deh duren gitu. Nah itu loh maksud saya. Jangan sampai seseorang mengatakan saya tidak bisa melakukan hal A, B, C, D. Itu bukan karena dia betul-betul tidak bisa, tapi karena dia belum pernah mencoba. Contohnya ya, contoh ini diri saya sendiri. Saya dari dulu, dari kecil, itu sangat yakin bahwa saya tidak pernah bisa menggambar. Yakin sekali. Kenapa? Karena dari dulu, zaman saya waktu masih SD gitu ya, kalau gambar itu ya harus sama kayak benda aslinya. Kalau gambar sungai harus ada riak-riak airnya gitu, jadi kelihatan jalan. Saya nggak bisa itu. Jadi yang saya bisa itu gambar cuma 2 gunung, dikasih tengah jalan gitu ya, dikasih sawah, sudah begitu saja yang saya bisa. Itu yang saya tahu. Karena setiap kali ada pelajaran matematika, misalnya membuat kubus gak proporsional, terus membuat misalnya gambar benda, gak pernah bisa proporsional, gak bagus sama sekali gambar. Jadi saya sangat yakin sekali bahwa saya itu tidak bisa menggambar. Saya berhenti dan saya meyakini diri saya bodoh dalam hal menggambar, itu gak bisa gambar. Tapi kemudian ketika saya sudah kemarin baru beberapa bulan kemarin, ternyata gaya menggambar itu banyak sekali ya, nggak cuman yang realistik seperti itu. Dan saya coba gaya gambar yang lain, ternyata menyenangkan gitu, asik, dan ya lumayan lah, bisa lah gitu. Nah jadi seperti itu. Jangan sampai misalnya seseorang mengatakan saya itu tidak suka administrasi, saya tidak suka pengelolaan keuangan. Itu betul-betul dia memang tidak bisa atau belum pernah melakukan. Nah, jadi yang perlu kita berikan kepada anak adalah ragam aktivitas. Macam-macam aktivitas itu kita kenalkan sama anak. Untuk apa? Biar dia tuh paham. Betulkah kamu harus cicip gitu? Kamu harus nyicip, pokoknya harus nyicip dulu. Kamu jangan bilang kamu gak suka bayam kalau kamu belum nyicip. Cobain cicipin di sayur gitu. Ternyata di sayur bening dia gak suka. Cicipin dibikin keripik. Nah, benerkah dibikin keripik dia tetap nggak suka? Nah, kan belum tentu gitu. Atau misalnya dibikin kue, dibikin cake. Ada nggak cake bayam ya Bu? Oh belum. Bikin es krim bayam gitu ya. Nah,
Siapa tahu itu akan berbeda gitu ketika sudah dibuat bentuk yang lain. Kayak itu misalnya administrasi, saya tuh nggak suka administrasi, ribet banget ngelihatnya gitu, angka-angka kayak gitu. Benarkah yakin? Coba kalau kita bentuknya kita rubah, kita ganti, itu belum tentu gitu. Jadi caranya bagaimana? Kenalkan semua aktivitas pada anak. Bagaimana cara mengenalkan semua aktivitas pada anak? Apakah anak tiba-tiba harus kita magangkan di bagian administrasi, ceng gitu ya? Atau kita suruh jualan, ceng? Atau tiba-tiba anak kecil kita suruh ngajarin anak lain? Ya nggak gitu juga kali ya, nggak se ekstrim itu. Tapi kita yang paling mudah untuk memberikan ragam aktivitas pada anak itu dengan cara bermain. Main. Siapa yang suka main? Yeay. Cara yang paling mudah memberikan ragam aktivitas pada anak-anak itu dengan cara bermain. Karena dalam permainan itu banyak sekali hal-hal aktivitas yang kita lakukan. Yang paling bermain, yang paling bagus itu bukan bermain gadget. Gadget mah tidak banyak yang bisa kita pelajari ya, selain mengulang dan mengulang. Yang paling bagus dalam hal agar kita bisa melakukan ragam aktivitas adalah permainan dolanan. Nah, siapa yang seneng dolanan? Kenapa dolanan? Dolanan itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita gali dari sana. Contoh, misalnya dari dolanan gobak sodor deh. Gobak sodor aja satu. Kalau yang sudah kenal talent mapping mungkin akan sedikit nyambung ya. Dari gobak sodor itu ada banyak ragam aktivitas yang bisa kita gali. Contoh, satu. Dalam gobak sodor itu ada apa aja, Bu? Aktivitasnya kerjasama ya? Ada kerjasama. Iya nggak? Teamwork. Teamwork itu di situ akan keluar kepemimpinan. Betul tidak? Jadi orang-orang yang komen itu, anak-anak yang komennya akan terlihat mana yang komen, mana yang enggak gitu. Kemudian akan terlihat juga anak-anak yang harmoni gitu. Yang anak yang komen sudah marah, harusnya begini, sabar, tar dulu, jangan gitu ya. Ada juga yang kemudian strategis mungkin ya. Caranya jangan lewat situ, sana. Oh, itu dari satu permainan loh, Bun. Dari satu permainan itu bisa banyak sekali yang kita gali. Ada mungkin anak-anak yang memang edukator ya, ngajarin, kamu itu ya kalau mau lari caranya begini biar cepet, misalnya itu ya. Itu akan keluar juga. Itu dari satu permainan, misalnya gobak sodor doang. Banyak lagi hal-hal yang bisa kita gali selain teamwork. Misalnya ada kemudian keberanian ya. Ada kemudian di situ ada empati juga misalnya. Ada macem-macem. Itu dari satu permainan loh. Belum lagi misalnya permainan yang lain. Engklek misalnya. Engklek itu apa saja sih yang bisa kita ambil misalnya. Engklek itu kan selain kemampuan fisik ya, kemampuan motorik, kemudian pantang menyerah, betul nggak? Kemudian di situ juga ada manual skill, ada physical skill ya. Physical skill tuh dilatih bagaimana dengan satu kaki, cruk gitu. Bisa menahan kaki, kemudian ada ketepatan juga, lempar, tweng gitu ya. Itu banyak loh ternyata dari dolanan. Makanya dulu kita zaman anak dolanan yang masih terbebas dari gadget, nonton TV cuman seminggu sekali, Aneka Ria Nusantara atau si Unyil, itu kita sehat-sehat dulu ya. Ya itu karena kita memang fisik kita itu fisik kita terlatih. Kita zaman dulu ini ya, ini saya kemarin baru ngobrol juga nih dengan teman-teman. Zaman dulu, apakah zaman dulu bully-membuli itu belum ada? Sudah ada bully-membuli, zaman saya kecil juga sudah ada. Tapi kita mah orang-orangnya santuy ya. Kita kuat secara mental. Ya, kita kuat secara mental. Kenapa? Kita itu nggak gampang dibully gitu. Walaupun pembulian itu ada, tapi kita nggak gampang dibully. Misalnya contoh, ketika kita bermain kalah gitu. Kalah misalnya main engklek. Ya sudah, kalau kalah ya kita main lagi gitu. Diejekin, tapi ya setelah itu kita balik ejek gitu ya. Masih ingat mungkin ayah bunda zaman dulu itu
parah sekali ya kita kalau ejek mengejek gitu. Aduh, astagfirullahaladzim gitu. Kalau kita kadang-kadang itu nama orang tua yang kita sebut, dasar si A gitu, si B gitu, walaupun nggak bagus sebetulnya, tapi maksud saya secara mental tuh kita kuat gitu, kita nggak masalah, cuek-cuek aja gitu, kita nggak sampai bagaimana. Berbeda sekali dengan anak-anak zaman sekarang ya. Zaman dulu kita kalau misalnya dimarahin sama Pak Guru, jangan cuma dimarahin deh, dipukul tuh pakai penggaris yang panjang, cetok gitu sampai merah. Saya pernah gara-garanya apa dulu ya, nggak pakai topi kayaknya itu, apa gitu, saya lupa lagi deh. Saya pernah tuh dipukul. Tapi ketika itu apakah kita mau ngomong tuh sama orang tua? Boro-boro kalau ngomong sama orang tua ditambahin, Bu, tambahin, dijewer. kita nggak ngerasa dendam, nggak ngerasa sakit hati, enggak. Justru pada saat kemudian namanya apa, reuni ya, ketemu lagi sama bapak guru yang dulu menyakiti kita dengan secara fisik gitu ya, justru itu jadi guru-guru favorit biasanya, guru-guru yang paling yang jahat. Bukan jahat sebetulnya ya, guru-guru yang paling keras itu justru jadi guru-guru favorit kita, betul nggak? Yakin banget ya. Bener. Cubitannya itu membekas di hati kita menjadi sesuatu yang manis gitu rasanya. Betul sekali, itu terasa banget. Guru-guru killer itu justru guru-guru yang paling susah untuk dilupakan dalam ingatan gitu. Jadi kangen. Iya, karena itu maksud saya adalah bahwa sebetulnya permainan-permainan fisik seperti itu, dolanan seperti itu membuat kita menjadi lebih kuat secara mental ataupun secara fisik. Kita misalnya kalah ya, main gundu, kalah, kita punya gundu cuman 20 biji, pulang itu habis semua. Itu saya ngalamin gitu. Saya perempuan main gundu juga soalnya. Main karet gitu ya. Main karet, saya termasuk anak yang pendek, jadi kalau misalnya main lompat tinggi itu nggak terlalu pinter-pinter amat. Jadi kalau sudah merdeka gini itu udah payah gitu ya. Tapi itu mah sudah biasa gitu, sudah jadi hal-hal yang biasa. Kita kuat secara mental, kita kuat secara fisik itu kalau kita bermain. Nah, cara bermain yang paling asik adalah bukan cuman mendorong-dorong anak, sana main, sana main, hus keluar rumah, main, sana main. Bukan begitu, tapi ajak bermain bersama. Yuk main sama mama dulu punya permainan yang asik loh, namanya permainan engklek. Kalau di sini namanya engklek apa sih? Engklekan ya? Engklek, iya bener ya, engklek ya. Setiap tempat beda itu ya. Tahu engklek lah ya pokoknya ya. Itu. Kalau di tempat saya namanya sondah gitu. Tuh. Yuk main sama mama gitu. Tuh waktu saya ngajak main anak-anak juga sampai habis gitu ya. Sampai kaki saya sakit semua gitu. Tapi asik gitu, seru, dan anak-anak itu ketagihan, seru gitu. Bermain bersama-sama ayah bundanya itu akan lebih menyenangkan buat anak-anak. Jadi bermain itu bukan menyuruh, tapi bersama-sama. Kalau di sekolah alam kayaknya udah sering ya Bu ya, main dakon gitu ya. Main dakon itu ternyata buat anak-anak yang susah, masih kesulitan untuk belajar berhitung, ajak main dakon deh. Jadi kalau ada anak-anak di rumah yang masih kesulitan menghitung, nambah kurang, tambah kurang, bagi kali itu masih susah, coba main dakon. Karena ketika main dakon kita akan menghitung. Walaupun ya jangan hitung, nggak mungkin main dakon tuh nggak dihitung tuh, nggak mungkin. Pokoknya kita pakai ilmu mengira biasanya, walaupun tidak dihitung kita pakai ilmu mengira, ting gitu, ini nembak gitu. Kita pakai ilmu perkiraan gitu, ilmu strategi dalam dakon itu penting juga loh gitu. Seru. Makanya bermain itu sebetulnya banyak manfaatnya. Apalagi permainan-permainan zaman dulu ya, yang menggunakan fisik. Bukan permainan-permainan yang model begini. Saya tidak merekomendasikan permainan-permainan seperti ini. Sekarang banyak kok permainan-permainan modern juga yang kemudian bisa mengasah seperti itu ya, dan bisa dilakukan dengan keluarga. Contohnya misalnya ini kayak gini juga bisa ya. Misalnya aku mah nggak mau dolanan deh, itu mah udah out of keluar banget gitu. Aku mau yang modern, ya udah main gini deh.
Main ini juga bagus ya. Di sini ada strategi juga, bukan jualan, ditutupin. Ditutupin. Biar nggak disangka endorse. Kalau dibayar nggak apa-apa. Ini kita bisa latihan strategi, ketepatan, ketelitian, hati-hati, konsentrasi juga. Ini baik untuk latihan konsentrasi. Anak saya agak kurang konsentrasinya kemarin-kemarin ini agak kurang baik gitu ya. Kita coba pakai ini, kita terapi pakai ini, pakai ada satu lagi permainan detektif itu juga mencari-cari barang gitu ya. Tapi dia bentuknya kayak board game, cuma mencari-cari barang, itu bagus juga itu. Banyak permainan-permainan modern juga yang bisa dipakai, misalnya kayak monopoli gitu ya, ular tangga, itu juga bagus gitu. Nah, sudah banyak wawasan, banyak ragam aktivitas sekali lagi agar anak mencicipi segala hal yang bisa dilakukan di dunia ini dengan bermain tadi. Kemudian banyak bertemu orang, banyak bertemu ragam orang, ragam manusia. Ini berbeda dengan, maksud saya seperti ini, bukan saya menjelekkan, tapi ini cukup membandingkan ya. Ketika anak bersekolah, di sekolah yang misalnya sekolah yang tertutup ya, teman-temannya banyak, satu kelas berapa anak biasanya? 50 anak lah ya maksimal. Kalau di sekolah alam mungkin 10 anak malah ya. Nah, satu kelas banyak temannya, banyak. Tapi dari kelas 1 sampai kelas 6, coba bayangkan, temennya itu ya cuman itu 50 anak itu aja gitu. Sampai kental banget itu pertemanannya. Belum lagi kalau TK-nya bareng, belum nanti SMP-nya bareng lagi, SMA-nya bareng lagi. Kayaknya udah kenal luar dalam tuh sama temen yang satu itu. Pada akhirnya ya pengetahuan dia ya cuman sekotak itu saja. Kenalnya ya cuman sekotak itu dengan usia yang sama. Tidak ada bedanya aku dengan kamu karena usia kita sama. Kemampuan aku dan kamu ya nggak beda-beda jauh deh karena usia kita sama. Ya nggak? Aku dapat pengetahuan apa dari kamu ya cuman segitu-gitu doang gitu. Itu akan sangat berbeda ketika anak kita kenalkan dengan ragam orang, ragam manusia, ragam bentuk, ragam jenis, dengan ragam latar belakang. Bagaimana caranya? Caranya misalnya contohnya ketika bunda arisan, ajak putranya, diajak, diperkenalkan, halo gitu, ini ayo ikut bunda arisan, kenalan sama teman-teman bunda ya, ini teman bunda namanya Ibu Anu, teman bunda namanya Ibu Anu. Satu, anak belajar sopan santun, betul nggak? Belajar adab di situ kan? Sebelumnya kan kita bisikin dulu, adek ikut bunda ya arisan ya, nanti bunda beliin es krim, tapi kamu harus jaga adab, harus begini-begini. Nah, anak belajar adab, kemudian dia mengenal orang, dia akan tahu, oh kalau ngomong sama ibu-ibu kita harus bagaimana. Contoh misalnya ya, itu ayahnya misalnya ada pertemuan RT, ajak anaknya, apalagi anak laki-laki ya. Anak laki-laki itu suatu hari akan menggantikan posisi ayahnya di rumah. Ketika ayahnya tidak ada, yang menggantikan posisi ayahnya di rumah adalah anak laki-laki. Dengar anak laki-laki? Iya. Anak laki-laki itu menggantikan posisi ayahnya. Jadi kalau pertemuan RT ayahnya nggak ada, ngeronda ayahnya nggak bisa, diganti sama anaknya. Lagi anaknya yang sudah akil balik ya, itu gantinya sama dia gitu. Nah, iya, kemudian dia akan mengenal Pak RT itu siapa, tetangga sebelahnya siapa. Ini juga kemudian ketika dalam pendidikan akil balik, pada akhirnya ketika anak kita sudah dikenal dengan orang sekampung, yang akan menjaga anak kita itu bukan cuma kita, orang tetangga-tetangga dekat juga ikut menjaga. Kalau misalnya kita nggak kenal ya sama tetangga, nggak pernah dikenalin sama tetangga, anak kita misalnya dia bermain dengan siapa itu ya cuek aja tetangga, biarin itu mah anaknya Anu, biarin aja gitu, sombong nggak pernah kenalan sama kita gitu. Tapi kalau misalnya kita menjalin hubungan dengan baik dan segala macam, kita misalnya anak kita pacaran di jalan lagi gandengan sama cewek, di WA-in tuh sama Pak RT, Bu, anaknya gandengan sama perempuan, mau dikawinin kapan? Oh ya udah tinggal ke KUA aja, paling kayak gitu kan ya. Nah, jadi kayak gitu loh. Maksudnya ketika kita mengenalkan anak dengan ragam orang itu, salah satunya itu belajar adab, belajar sopan santun, belajar bagaimana caranya berkomunikasi dengan lintas usia. Ini penting karena kemudian nanti di kehidupan nyata anak-anak itu kan nggak bersosialisasi dengan cuman orang seumuran kan, enggak ya Bu ya?
guru-guru perwira aja udah beda-beda usia ya. Dulu kayaknya ada adik kelas, ada kakak kelas ya aja gitu ya. Nah, jadi begitu pada kenyataannya di kehidupan nyata itu nggak kayak gitu. Kita nggak homogen, heterogen, sangat heterogen. Itulah anak-anak harus kita kenalkan dengan heterogen itu, dengan macam-macam apa namanya, jenis manusia, termasuk berbagai macam latar belakang. Jadi seseorang yang punya kemampuan sosial yang baik, dia bisa berkomunikasi bukan cuma dari satu golongan bawah dia bisa, golongan menengah dia bisa, golongan atas pun dia nggak takut gitu, dia nggak ragu, dia tetap dengan konsep dirinya. Kamu siapa? Kamu bos? Oh iya, saya juga bos. Bos dari diri saya sendiri. Jadi gitu, jangan sampai anak kita kelak gitu ya, ketika dia bertemu orang di bawah, misalnya orang yang levelnya secara ekonomi misalnya di bawah, misalnya yang jualan koran atau misalnya tukang parkir, terus dia semena-mena, aku lebih keren dari kamu gitu ya. Terus kemudian ketika dia bertemu orang-orang yang lebih hebat, ketemu menteri atau ketemu bupati, terus dia langsung nunduk, takut. Enggak, jangan sampai begitu gitu. Anak kita itu harus bisa bersosialisasi dengan sama gitu. Semua orang itu ya sama, kamu manusia, aku juga manusia gitu. Kamu makan nasi, aku juga makan nasi. Kamu makan roti, aku juga makan roti, sama gitu. Jadi ini yang kita perlukan nanti kelak agar anak kita itu bisa bersinar gitu, dimanapun tempatnya, nggak jadi masalah gitu. Nggak kemudian karena bos terus dia malu, minder, jangan gitu. Sama aja gitu. Bagaimana caranya? Sekali lagi, ayah bundanya ini perlu kita bimbing. Ayah bundanya yang harus membimbing, mengenalkan. Ayo sekarang kita ketemu sama bosnya papa gitu ya. Besoknya lagi, ayo kita main ke rumah penjaga sekolah misalnya. Itu kayak gitu. Jadi kita bisa membagikan macam-macam. Selain itu, orang tua pun butuh membuat portofolio pengamatan. Apalagi sekarang anak-anak di rumah semua ya. Oh, mulai besok mulai ke sekolah, tapi tetap banyakan di rumah. Jadi portofolio itu bukan cuma tugas wali kelas, saya bunda. Kalau di sekolah, anak-anak itu cuma berapa jam sih? Cuman berapa jam coba? Berapa jam ya, Bu? 4-6 jam mungkin paling lama ya. Nggak nyampe 8 jam. Anak-anak cuma sebentar sekali, tapi mereka banyaknya itu di rumah tetap. Jadi yang bertugas untuk membuat pengamatan anak-anak saya itu bisa apa, kemampuannya seperti apa gitu, itu ya orang tuanya gitu. Orang tuanya yang harus tahu betul gitu, bagaimana anak saya berperilaku gitu, adab-adab seperti apa. Seperti kemarin Bu Uli sudah sampaikan kan, yang namanya adab itu kalau cuma dipupuk di sekolah doang, di rumah nggak sama perlakuannya, ya nggak jadi gitu. Di sekolah dibilang, adek, kursi itu tempat duduk bukan tempat naik-naik, tapi di rumah dibiarkan dia naik ke sana kemari, ya nggak jadi gitu. Ya awas ya, kursi itu untuk duduk. Bu Uli tuh siap-siap tuh ya contohnya. Oh ya, nggak ada kursi. Jadi begitu. Perlu yang namanya peran orang tua, bukan cuma sekolah. Jadi sekolah itu bukan tempat laundry ya. Anak nggak bisa ABCD terus kita taruh ke sekolah, bersih ya, terima bersih gitu. Enak aja, wani piro. Kata Manggani, wani piro katanya mau bersihin anak. Jadi seperti itu ya. Jadi tetap peran utama itu ada di rumah. Mumpung ini anak-anak di rumah full, apa yang perlu kita lakukan? Apalagi di perwira kayaknya tidak banyak ya media-media streaming, sekolah daring itu nggak terlalu banyak ya. Luringnya nggak terlalu banyak ya. Malah belum pernah ada kegiatan luring. Jadi ya kesempatan dong buat ayah bunda bermain bebas. Nggak perlu mikirin PR, betul nggak Bu? Nggak perlu, oh nggak ada PR tuh malahan. Nggak perlu mikirin yang namanya tugas ini, tugas itu. Terus apa yang dilakukan? Main. Dan bermain itu harus bersama ya bunda. Jadi kenapa sih anak saya bosen di rumah? Ya iyalah bosen, nggak diajak ngapa-ngapain, ya pasti bosen gitu. Jadi bagaimana caranya? Ya ajak bermain bersama gitu ya. Sekali-kali coba, kalau misalnya kehabisan ide, bundanya kehabisan ide, ngapain lagi, aku tuh udah bingung gitu, mau main apa lagi gitu ya, udah mentok gitu. Coba sekali-kali cek Pinterest. Ada yang tahu aplikasi Pinterest ya?
Di sana itu banyak sekali ide kegiatan bermain. Nah, sekali-kalilah boleh misalnya ngeprint printable boleh gitu ya. Atau bikin kita ganti suasana rumah bersama anak misalnya, itu juga asik juga ya. Atau membuat sesuatu, bikin kerajinan misalnya, bikin kerajinan dari kardus misalnya. Tapi saya nggak bisa bu misalnya, ya sudah yang paling mudah aja sih, ibu bisanya apa gitu. Ibu senangnya ngapain? Saya mah bisanya cuma masak bu misalnya. Ya sudah, anaknya diajak masak aja. Diajak masak, apakah tidak belajar? Belajar banget, betul nggak bu guru? Ngenalin bawang merah sama bawang putih gitu ya, bedanya laos, jahe, kunyit itu kayak gimana sih bedanya. Jangan sampai apalagi anak perempuan ya, nanti begitu sudah nikah gak bisa masak Indomie, karena itu gimana itu, gak bisa ngupas telur. Ya Allah, itu kan sesuatu yang memalukan sebetulnya. Itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan, itu memalukan. Setidaknya itu kenapa? Karena hal tersebut itu kemampuan hidup loh, kemampuan hidup, kemampuan untuk bertahan hidup. Jadi hal tersebut itu harus dikuasai. Semua anak ya, bukan cuma laki-laki tapi juga perempuan. Tahu itu yang namanya bedanya jahe, tomat gitu ya, sereh, sirih sama sereh itu bedanya apa? Awas ketuker, beda banget itu kan. Nah, jangan sampai nanti jeruk nipis dimakan dikiranya manis gitu kan. Nah, itu kemampuan dasar yang memang perlu dimiliki oleh anak. Aduh bu, saya tuh senangnya cuma nyetrika. Gak apa-apa nyetrika gitu, ajak aja anak nyetrika, ngelipet baju, ngebongkar baju, memilah baju ya. Ini baju ayah, ini baju ibu, ini baju kakak, memilah baju berdasarkan fungsinya. Misalnya ini baju untuk pergi, ini baju untuk di rumah. Berfungsi sekali. Ibu bisa apa, lakukan itu bersama anak-anak gitu loh ya. Jadi apapun memang bisa kita lakukan untuk bermain bersama anak, beraktivitas bersama anak di masa pandemi ini, untuk mengurangi yang namanya kebosanan anak-anak ya, bermain bersama. Anak-anak itu ada beberapa hal yang tidak akan pernah ditolak sama anak. Satu, dongeng. Anak itu tidak akan pernah menolak yang namanya dongeng. Ayo, siapa di sini yang hobi mendongeng sama anak-anaknya? Dongeng itu anak-anak tuh kalau udah diajakin dongeng tuh tinggal sini dek, kita cerita, mama punya cerita. Oh pasti tuh bahagia sekali gitu ya. Walaupun ceritanya nggak jelas, itu saya juga nggak pandai mendongeng, tapi ya kalau saya sih karena senang membaca, jadi biasanya cuman apa yang saya baca itu yang saya dongengkan. Biasanya nggak banyak juga yang saya dongengin gitu. Dongeng gitu ya, cerita, kisah lah ya. Yang kedua, oh iya, dalam kisah juga itu adalah hal yang paling mudah bagi kita untuk menyampaikan pesan pada anak. Contoh ya bu, kami menyebutnya pillow talk. Ya, kenapa pillow talk? Karena saat-saat yang paling bagus untuk mendongeng bersama anak itu adalah sesaat sebelum tidur. Saya sebut pillow talk kenapa pillow talk? Karena ngobrolnya sambil mendekap bantal. Kenapa pillow talk? Karena beberapa saat anak sebelum tidur itu mereka dalam kondisi alfa. Jadi otaknya itu dalam keadaan setengah terbuka. Jadi itu adalah hal yang paling tepat buat mereka itu mendengarkan apa yang ingin kita sampaikan. Mudah sekali kalau kita ingin menyampaikan sesuatu pada saat pillow talk ini. Misalnya, contohnya begini. Ketika anak kita mau makan bu, ini ceritanya, kita mau makan, udah lapar banget, saya dalam keadaan lapar sekali dan saya mau makan, ini beneran saya lapar, terus mau makan, tiba-tiba baru satu suap, tumpah. Apa yang kita lakukan? Lapar banget bu. Biasanya kalau lapar itu emosi itu meledak ya. Emosi pertama boleh dimaafkan. Itu manusiawi. Teriakan pertama itu boleh dimaafkan, manusiawi, manusia lah ya, boleh. Tapi yang kedua itu perlu dipikirkan. Apakah kita mau berteriak yang kedua kali atau stop dan diam dulu? Kalau saya biasanya stop, diam dulu. Marah dulu sih, memang marah dulu, udah manusia ya, saya juga ya, bukan ini ya, bukan robot ya. Marah dulu. Kamu tuh ya hati-hati jalannya biasanya, dan sebagainya. Tapi setelah itu
ya diberesin dulu lah. Kalau nggak males saya beresin dulu, tapi kalau males ya udah biarin dulu, saya ngambil lagi nasi, saya makan lagi. Kalau saya biasanya gitu. Maklum, saya tuh ya begitulah. Bagi saya penting perut itu terisi dengan penuh. Bagi seorang ibu itu penting perut itu terisi dengan penuh. Kenapa? Ketika perut tidak terisi dengan penuh, emosi itu meledak-ledak. Betul nggak Bu Guru? Jadi Ibu Guru kalau mau mengajar di pagi-pagi, pastikan sarapan yang enak. Kenyang dulu. Kalau nggak kenyang itu nggak bahagia pokoknya. Tapi itu secara biologis memang seperti itu. Jadi kita harus pastikan diri kita itu bahagia dulu. Kita kenyang dulu. Kalau sudah kenyang sudah, baru diselesaikan tadi piring yang berantakan. Anaknya gimana anaknya gimana? Kan tadi udah diteriakin ya. Dia udah shock itu. Udah cukup itu. udah cukup shock dia. Kalau anaknya sudah besar ya bisa kita minta tolong tuh diberesin tuh. Kamu yang bikin gitu. Itu kalau anaknya sudah mulai besar ya. Tapi kalau anaknya masih kecil ya sudah, biarkan dulu. Nah, nanti pada saat sebelum kita tidur, barulah nanti kita ngobrol lagi. Adek, tadi itu kenapa sih kamu kok? Mama kan lagi lapar. Kenapa kamu makannya begini? Nah, gitu. Itu pillow talk ya. Dongeng itu tidak akan pernah ditolak sama anak. Dongeng. Yang kedua itu hadiah, Bu. Hadiah. Siapa sih anak yang menolak hadiah? Sekecil apapun. Ada yang pernah lihat nggak di YouTube itu ada anak kecil yang dikasih hadiah cuman peniti tapi bahagianya banget. Ada yang pernah lihat nggak? Itu kayak histeris gimana padahal cuman peniti doang gitu. Tuh ya. Hadiah itu memang sesuatu yang menyenangkan. Jangan kan anak kecil ya. Kita juga kalau jangan hadiah deh. Dapat kiriman aja. Paket gitu. Padahal dibayar sendiri gitu. Tapi kok bahagia banget ya. Barusan ada paket datang juga. Mana barusannya? Tuh, kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yang tidak mungkin ditolak oleh anak-anak adalah bermain. Kalau anaknya sehat, dalam keadaan segar, itu tidak mungkin menolak bermain. Coba ayah bunda ingat-ingat lagi deh. Tapi mainnya sama-sama loh Bun, ya. Bukan disuruh bermain, sana main, keluar main. Apalagi zaman sekarang ya, anak-anak disuruh main keluar mah nggak ada temennya kadang-kadang. Kenapa? Temennya juga main HP. Jadi kalau disuruh bermain itu yang dicari apa? HP. Nah, bukan itu. Maksudnya adalah ketika kita minta anak bermain itu, main sama-sama. Yuk, main sama mama, yuk. Nggak mau Mama cerewet. Berarti mamanya jangan cerewet. Ketika kita bermain ya Bu ya, ketika kita bermain bersama anak-anak, jadilah anak-anak. Jangan jaga image. Jangan sok kamu kalah. Kamu gak boleh ngalahin aku ibumu. Jangan gitu ya. Tidak boleh begitu. Kalau bermain mah ya bermain aja lah. Anggap jadi anak, apa sih susahnya bermain itu sama anak-anak ya. Jadi anak kecil lagi gitu kan seneng ya. Jadi awet muda kayak saya gini deh. Aduh. Jadi kayak gitu. Kalau main tuh ya main-main aja bareng-bareng gitu ya. Kalah ya kalah bareng gitu. Teriak ya teriak bareng gitu. Ya itu menyenangkan sama-sama gitu ya. Ada adiknya, ada kakaknya, lebih asik lagi, bisa bermain bersama-sama lagi. Ada ayahnya, wah seneng banget gitu. Ya begitu. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Kemudian apa sih tujuan dari kita untuk memahami bakat tadi? Pertama, ketika kita memahami tentang bakat anak, kita akan yakin bahwa setiap anak itu pasti unik. Setiap anak itu berbeda. Setiap anak itu bintang. Setiap anak itu bersinar. Bukan cuma anak, termasuk kita. Nih ayah bundanya, apakah sudah menemukan siapakah dirinya? Sudah menemukan apa bakatnya? Apa talents kita? Kenapa talents? Karena dengan talents itu kita bisa melakukan sesuatu yang unik, yang berbeda dengan orang lain. Itu intinya. Ketika kita memahami talents kita akan menghargai diri kita lebih baik lagi. Ya, aku itu begini. Ya, nggak apa-apa deh. Bu Uli itu nggak apa-apa deh. Bu Uli itu keren kalau masalah hal keuangan. Saya mah nggak bisa, ya nggak apa-apa deh. Memang itu kemampuannya Bu Uli.
Tapi Bu Uli kan nggak bisa ngomong kayak saya. Yes, itu contoh misalnya ya, itu contoh. Ketika kita memahami tentang talent, tentang bakat itu, kita jadinya tidak membandingkan diri kita dengan orang lain dengan hal-hal negatif gitu. Nggak lagi, kenapa sih anaknya si A udah bisa bikin cerpen, kok anak saya kok belum bisa? Nggak lagi berpikir seperti itu, karena kita akan berpikir lain. Oh iya, anaknya si A itu memang keren, itu kalau bikin cerpen tuh pinter banget gitu. Oh tapi jangan salah, anak saya itu pinter gambar. Jadi besok cerpennya Ibu A bisa dibuatin ilustrasinya sama anak saya. Tuh kan, jadinya kolaborasi, bukan lagi saling nggak begitu gitu. Atau misalnya adik kakak ya, biasanya kita kan paling enak ya membandingkan adik dan kakak. Adek tuh, kakak kamu itu dulu ya usia 8 tahun udah bisa nyuci baju sendiri, kamu kok begini? Nah, tidak begitu gitu. Tidak lagi membandingkan seperti itu. Kita akhirnya oh iya, mencuci mah kemampuan harus ya itu mah ya. Bukan, jangan mencuci, yang membandingkannya yang lain. Misalnya contoh, adek kakak kamu usia 8 tahun itu sudah hafal perkalian. Sampai perkalian 10 tuh hafal. Kenapa kamu perkalian aja konsepnya nggak paham-paham gitu? Ya itu tidak bisa dibandingkan. Karena mungkin cara belajarnya yang berbeda gitu ya, cara berpikirnya yang berbeda. Mungkin si Ade memang nggak pandai-pandai banget dalam hal matematik, tapi dia pandai dalam hal olahraga misalnya. Itu seperti itu ya. Jadi akhirnya kita tidak lagi saling membandingkan A dengan B dengan C dan segala macam. Dengan siapa kita bandingkan anak kita? Dengan dirinya sendiri. Adek, kemarin kan kamu makan masih disuapin ya? Sekarang keren nih, 2 bulan udah bisa makan sendiri misalnya. Oh adek, kemarin kamu tulisannya masih kurang pas ya, sekarang tulisannya udah lebih baik misalnya gitu. Jadi kita membandingkan diri mereka itu dengan dirinya sendiri, kemampuan pencapaian dirinya sendiri. Kita menghargai bahwa setiap anak itu pasti punya keunikan masing-masing. Kemudian dengan memahami talents, kita dapat mempersiapkan pola pendidikan yang terbaik buat mereka. Contohnya itu tadi, misalnya anak saya itu, misalnya contoh ya, anak saya itu gaya belajarnya itu dia bukan tipikal anak yang bisa duduk diam misalnya. Dia bukan seorang analis yang betah duduk diam lama gitu. Dia lebih seneng misalnya belajarnya itu dengan mempraktekkan dulu, dia baru paham. Contoh, dengan experiential learning dia baru paham misalnya contoh. Oh berarti dengan demikian kita bisa mempersiapkan pola pendidikan yang seperti itu. Oh jadi kalau mau ngajarin dia itu harus dipraktekin dulu. Dia bakalan bisa buat dia mah bongkar sepeda itu mudah asal dia praktekin. Tapi kalau dia cuman ngelihatin orang, dia mungkin nggak paham. Contoh gitu ya. Kemudian selanjutnya, dengan memahami talents, kita akan menjadi lebih empati sama anak-anak. Kayak tadi ya, si kakak itu kok ya berantakan mulu sih gitu. Kamarnya itu nggak bisa rapi. Tapi dengan kita memahami, oh dia itu memang anaknya yang tipikal seperti itu gitu. Dengan kita memahami anak, kita akan jadi lebih empati. Oh iya. Terus caranya gimana? Kita jadi lebih bersabar untuk ngajarin gitu ya. Ngajarinnya jadi lebih sabar, bukan berarti dibiarin berantakan, enggak, tetap diajarin cuman jadi lebih sabar gitu. Kemudian membantu mempersiapkan jalan hidup yang sesuai dengan maksud dan tujuannya mereka. Itu ya, kalau misalnya kita paham talentsnya kan setidaknya kita bisa memberikan acuan-acuan. Oh, anak saya itu empatinya luar biasa misalnya. Dia punya kemampuan empati yang luar biasa. Dia ingin menolong orang banyak misalnya. Kira-kira seperti apa ya? Aktivitas apa yang bisa dia lakukan? Peran apa yang biasa diambil misalnya? Oh, menjadi apa itu namanya? Di bagian sosial misalnya. Di social planner misalnya. Itu kan banyak yang bisa dilakukan. Minimal kita bisa memberikan ide, walaupun nanti pilihan tetap ada di tangan mereka. Selanjutnya, ketika kita memahami talents, anak-anak juga menjadi lebih bahagia. Dan kita akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengenal siapa dirinya. Jadi kita memahami konsep talents, anak-anak diberikan yang ragam-ragam tadi macam-macam. Pada akhirnya, anak-anak akan menemukan siapakah aku, siapa dirinya, aku siapa, gitu loh.
Oh iya, suatu hari anak akan mengatakan, saya keren di anu Bu Guru, kalau di ini saya harus belajar dulu. Misalnya ya, mungkin suatu saat nanti Bu Guru jangan kaget. Nanti kalau ketika tiba-tiba anak-anak kelas 5 itu akan ada yang bilang, sekarang tugasnya adalah pidato di depan kelas misalnya. Mungkin akan ada anak yang akan mengatakan, Bu Guru, saya itu kalau membuat suruh maju ke depan berpidato, saya itu nggak pandai Bu, tapi saya bisa bikinkan teks pidatonya. Misalnya itu kan, suatu saat mungkin akan ada yang berkata seperti itu kan keren banget ya. Atau mungkin ketika market day ya, ketika market day keliling misalnya ke kampung gitu, nanti suatu saat akan ada anak yang mengatakan, Bu, saya tuh kalau berjualan nggak pinter, tapi saya yang membuatkan makanannya untuk berjualan. Itu yang memasaknya. Itu mungkin suatu saat akan ada yang mengatakan demikian ketika mereka sudah menemukan siapa aku yang sesungguhnya, itu ya. Tapi sebelum itu, sebelum masuk ke sana, sekali lagi anak harus dikenalkan semua ragam aktivitas dulu. Aku nggak bisa, coba dulu. Aku nggak mau, pokoknya harus nyicip. Aku nggak bisa, tetap harus dicicipin dulu. Begitu ya. Anak-anak yang lebih muda harus cicipin dulu semua, jangan pilih-pilih dulu. Semuanya harus dilakukan. Gitu. Nah, dengan demikian pada akhirnya nanti orang tua kita akan menjadi lebih rileks, menjadi lebih optimis, menjadi lebih bahagia, tapi kita punya struktur, kita punya jalan, kita punya strategi. Kita rileks, kita bahagia, tapi kita punya strategi. Apa yang harus saya lakukan dengan anak saya? Kita akan paham betul gitu. Si A harus begini, si B harus begini, si C harus begini, dan pada saat kedepannya juga tidak akan terlalu jauh lah pada akhirnya. Begitu ayah bunda. Ada lagi yang perlu kita bahas? Bagaimana cara mengetahuinya? Sampai ke sana tadi ya sudah saya bahas tentang bagaimana kita mengamati sehari-hari, membuat portofolio, membuat pengamatan, kemudian membuat catatan-catatan buku orang tua. Mungkin nanti bisa dilanjutkan, boleh. Wes, saya yang minta ini. Ini mah narasumbernya nggak mau diturunin dari panggung. Ini mumpung lagi WFH. Mumpung lagi WFH, nanti mungkin bisa kita bikin kelas di sini, dilanjutkan kelasnya bagaimana caranya membantu orang tua membuat pengamatan misalnya. Membuat pengamatan tentang bakat, bagaimana membuat portofolio anak gitu. Apalagi kan orang tua di perwira itu semuanya mau terlibat ya, semua mau terlibat dengan pendidikan anak. Bagaimana merancang kegiatan misalnya, merancang kegiatan buat anak di rumah. Nggak usah jauh-jauh deh, berdasarkan misalnya Pandu 45 gitu ya, berdasarkan talent mapping apa aja sih yang bisa kita amati gitu, terus kita bisa melakukan apa. Atau nanti misalnya orang tua kita bimbing juga untuk membuat rapot bakat gitu ya, mengamati bakat. Mumpung Bu Uli, mumpung bukan tugas ibu guru, mumpung yang ditugasin orang tua ini langsung per anak langsung, kan itu akan jadi lebih mudah. Kemudian nanti setelah kita kembali lagi ke sekolah, kita diskusikan lagi dengan orang tua dan ibu guru bagaimana anak-anak hasil pengamatannya seperti apa, kegiatan apa saja yang sudah dilakukan, apa yang bisa, apa yang enggak gitu. Nah, jadi nanti setidaknya akan ada lonjakan-lonjakan gitu yang bisa kita lakukan. Atau misalnya ada kegiatan-kegiatan tertentu dari sekolahan misalnya yang diinstruksikan dari sekolahan, tapi kemudian dilakukan di rumah contohnya misalnya. Oke, pekan ini kita mau belajar tentang dramatizing. Di rumah harus bikin drama masing-masing gitu. Satu keluarga satu drama gitu ya. Satu ini. Itu kan bisa juga gitu. Di satu sisi menambah bonding keluarga, di sisi lain kita memberikan anak pengalaman gitu kan. Di sisi yang lain kita juga membuat anak menjadi lebih bahagia di rumah. Nggak bosan lagi. Seperti pengalaman saya di OTC, saya mengenalkan Canva gitu ya ke anak-anak. Di situ paling kecil anak yang ikut tuh usia 4 tahun. 4 tahun setengah itu ada yang sudah mengenalkan. Ada yang ketagihan sampai sekarang. Bunda nggak mau berhenti mainnya ini aja gitu. Itu kan hal-hal yang kita mah baru kenal tuh usia segini gitu ya. Ini anak-anak usia segitu sudah kenal gitu. Itu kan menambah pengetahuan, menambah pengalaman. Siapa tahu nanti usia SMP dia sudah
sudah expert gitu kan. Nah, kita nggak ngerti. Bisa jadi seperti itu. Itu yang bisa kita lakukan. Yang pasti ini yang selalu saya ingat ya, kalimat penutup dari setiap parenting yang saya bawakan. Kalimatnya Ustadz Hari yang saya senang sekali. Mulailah dari sisi cahaya anak-anak kita, bukan sisi gelapnya. Karena jika cahaya telah melebar menerangi semua sisi, maka kegelapan menjadi tidak relevan. Bukankah kegelapan hanya ada jika cahayanya tiada? Jadi sekali lagi, ketika kita sudah memahami bakat anak, memahami kerennya anak-anak kita akan lupa sama yang negatif. Nggak lupa sih, maksudnya itu tidak jadi relevan lagi gitu ya. Kemampuan akademisnya misalnya kurang baik, ketika kita punya anak yang kemampuan akademisnya kurang baik, tapi dia memiliki kemampuan lain yang cemerlang, kita akan jadi, ya sudah gitu. Tidak relevan lagi itu yang tadi akademis. Walaupun tetap harus ngejar KKM ya. Ingat, KKM harus tetap dikejar. Begitu rupanya dari saya. Sudah pukul 5 ini. Sudah berapa jam berarti kita bersama? Udah 1 jam setengah. Kalau ada pertanyaan, silakan diketik di sini. Ditanya di sini. Nanti direkap sama ibu guru. Kita ketemu lagi kapan, Bu Li? Senin depan tanggal 20 Juli bertemu lagi bersama saya dengan kelas Zoom. Di kelas Zoom kita akan interaktif biar lebih enak ngobrolnya ya. Kalau begini kan ngobrolnya nggak puas gitu, nanti nanya lagi lah, kurang. Kalau Zoom kan kita bisa ngobrol bareng-bareng. Ayah bunda sudah bisa pakai Zoom. Kalau belum bisa nanti tanya Bu Uli ya. Kita nanti ngobrol sama ayah bunda besok di kelas Zoom. Kita akan interaktif, bagaimana caranya, teknisnya dan segala macam. Kalau ada pertanyaan berarti kita tunggu selama 1 pekan. Pertanyaan-pertanyaan boleh wapri langsung ke ibu guru yang ada di sini, ke Bu Uli, Bu Isti, Bu Ken, terus ada pokoknya ke semuanya lah, boleh lah ya, ke siapa aja, ke Mangganik juga boleh, wapri boleh. Kemudian nanti akan direkap di sini juga boleh, disampaikan di sini juga bisa. Ada yang mau nanya yang lain juga boleh. Begitu ya. Begitu saja dari saya, sudah cukup? Oh iya, kembalikan ke moderator. Silakan Ibu moderator untuk menutup acaranya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, materinya komplit banget ya, Masya Allah. Sampai ini kayaknya nggak perlu ada kesimpulan ya. Insya Allah materinya sangat komplit dan kayaknya bakal kurang nih waktunya ya. Ya, sekian buat sore hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya, mohon maaf apabila ada yang belum bisa join sepenuhnya, bisa diputar lagi ya live-nya. Soalnya kita save di halaman ini, Sekolah Alam Perwira Purbalingga. Jadi bisa ditonton lagi berulang-ulang gitu. Jangan sampai bosan. Ini materinya insya Allah aplikatif dan insya Allah investasi buat anak-anak gitu. Ya, sekian buat sore ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaannya dan semoga kedepannya semakin lebih baik gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.